Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah instalasi mesin dengan topik hazard potensi bahaya di workshop dan gedung M. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Danar Arsadi Putra, NIM saya 19023111027. Saya dari kelas 5I dengan konsentrasi perawatan. Program studi Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membagi menjadi empat konten, yaitu definisi. Di mana definisi ini kita akan menjelaskan tentang arti hazard atau bahaya. Lalu ada klasifikasi. Di sini kita akan memberikan informasi tentang macam-macam bahaya. Lalu ada potensi bahaya. Di sini akan menunjukkan keadaan dan kegiatan yang mengindikasikan bahaya. Lalu ada evaluasi. Di dalam evaluasi ini kita akan memberikan solusi untuk terciptanya keselamatan. Yang pertama, hazard atau bahaya. Pengertian hazard atau bahaya. Hazard atau bahaya merupakan sumber potensi kerusakan atau situasi yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Sesuatu disebut sebagai sumber bahaya hanya jika memiliki risiko menimbulkan hasil negatif. Menurut Cross tahun 1998, bahaya diartikan sebagai potensi dari rangkaian sebuah kejadian untuk muncul dan menimbulkan kerusakan atau kerugian. Jika salah satu bagian dari rantai kejadian hilang, maka suatu kejadian tidak akan terjadi. Bahaya terdapat di mana-mana, baik di tempat kerja atau lingkungan. Namun bahaya hanya akan menimbulkan efek jika terjadi sebuah kontak atau exposure. Definisi bahaya sebagai sumber atau situasi yang berpotensi untuk menyebabkan cedera dan sakit. Dengan kata lain, sifat atau ciri atau karakteristik dari proses produksi yang memiliki kemampuan untuk membahayakan individu. Misalnya, penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses produksi, atau mesin yang memiliki titik pinch yang perlu dijaga untuk melindungi orang-orang yang menggunakannya. Bisa juga berupa posisi bekerja dalam kantor yang membutuhkan tindakan tertentu dari waktu ke waktu dapat menyebabkan cedera dagangan berulang. Klasifikasi bahaya. Dalam terminologi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, bahaya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahaya keselamatan kerja atau safety hazard, kemudian ada bahaya kesehatan kerja atau health hazard. Yang pertama, bahaya keselamatan kerja atau safety hazard merupakan jenis bahaya yang berdampak pada timbulnya kecelakaan yang dapat menyebabkan luka atau injury hingga kematian, serta kerusakan properti perusahaan. Dampaknya bersifat akut. Jenis bahaya keselamatan antara lain bahaya mekanik, disebabkan oleh mesin atau alat kerja mekanik seperti tersayat, terjatuh, tertindih, dan terpeleset. Lalu ada bahaya elektrik, yang disebabkan oleh peralatan yang mengandung arus listrik. Lalu ada bahaya kebakaran, yang disebabkan oleh substansi kimia yang bersifat flammable atau mudah terbakar. Lalu yang terakhir ada bahaya peledakan, disebabkan oleh substansi kimia yang sifatnya eksplosif. Lalu yang kedua, bahaya kesehatan kerja atau health hazard merupakan jenis bahaya yang berdampak pada kesehatan, menyebabkan gangguan kesehatan dan penyakit akibat kerja. Dampaknya bersifat kronis. Jenis bahaya kesehatan antara lain yaitu ada bahaya fisik, antara lain kebisingan, getaran, radiasi ion dan non-pengion, suhu ekstrim, dan pencahayaan. Lalu ada bahaya kimia, antara lain yang berkaitan dengan material atau bahan seperti antiseptik, aerosol, insektisida, dust, mist, fumes, gas, vapor. Lalu ada bahaya ergonomi, antara lain repetitive movement, static posture, manual handling, dan postur janggal. Lalu ada juga bahaya biologi, antara lain yang berkaitan dengan makhluk hidup yang berada di lingkungan kerja, yaitu bakteri, virus, protozoa, dan fungi atau jamur yang bersifat patogen.
Lalu, berikutnya ada bahaya psikologi. Antara lain beban kerja yang terlalu berat, hubungan dan kondisi kerja yang tidak nyaman. Potensi bahaya. Di sini kita akan melihat situasi dan kegiatan yang menyebabkan adanya potensi bahaya. Potensi bahaya yang pertama, yaitu pada crane simulator. Kita lihat pada gambar, ada dua gambar di samping ini. Karena terdapat bagian yang berputar pada roda, di sebelah sini bagian pada roda, maka harus diperhatikan pada pakaian, yaitu panjangnya lengan pakaian, atau juga berbagai aksesoris seperti gelang, sikap atau posisi operator yang terlalu dekat dengan bagian berputar. Lalu, masih sama pada crane simulator, jika kita melihat pada gambar, terdapat beberapa kabel yang menggantung di sekitar area jalan untuk mahasiswa. Jadi di sini terlihat sebuah kabel yang menggantung, dan tempatnya itu di sekitar area jalan mahasiswa. Ini bisa mengganggu atau bisa menyebabkan bahaya. Maka harus diperhatikan kembali untuk menentukan posisi kabel. Lalu berikutnya, tetap pada crane simulator, dapat dilihat jika ada sumber tegangan untuk menjalankan simulator. Di sini terdapat sumber tegangan. Untuk itu, hindari dengan memberi jarak antara posisi badan dengan sumber tegangan tersebut. Karena pada bagian tersebut terdapat arus listrik yang sangat berbahaya untuk sekitar. Lalu, berikutnya kita akan pindah pada ruang las. Terlihat terdapat pada satu bagian tempat mengelas. Jika diperhatikan, sumber tegangan untuk proses pengelasan tidak dimatikan. Terlihat di sini masih keadaan on. Ini akan bisa membuat potensi bahaya pada arus listrik atau efisiensi mesin las tersebut. Lalu, pada ruang las, kita perhatikan baik-baik pada mahasiswa yang sedang praktek las. Terlihat beberapa mahasiswa masih belum menggunakan pakaian yang safety, seperti penggunaan apron yang berfungsi untuk melindungi area sekitar badan. Hal ini akan sangat bahaya dan menimbulkan beberapa potensi bahaya kepada mahasiswa yang melas. Berikutnya, terlihat pada gambar, pada mesin gerinda tersebut, terdapat banyak alat-alat dan properti yang berserakan seperti kayu dan besi-besi di sekitar mesin gerinda. Ini merupakan properti atau alat-alat yang berserakan. Hal ini akan dapat menyebabkan potensi bahaya. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan terganggunya proses menggerinda dan ada beberapa komponen yang masuk ke mesin gerinda tersebut. Lalu kita akan masuk pada gedung workshop utama teknik mesin Politeknik Negeri Jakarta. Di sini terdapat bending plat. Pada mesin bending ini harus diperhatikan sikap atau operasi operator ketika proses penekukan plat dan pemakaian wear pack. Karena pada alat ini bisa menyebabkan beberapa bahaya seperti tangan yang terjepit dan pakaian yang menyangkut. Ini akan sangat berbahaya bagi mahasiswa atau operator. Lalu, berikutnya ada mesin scrub. Memperhatikan posisi tangan saat mengoperasikan mesin tersebut. Karena pada proses meng-scrub benda kerja terdapat pahat. Itu akan menimbulkan bahaya untuk tangan operator, seperti sobek ketika terkena pahat saat mesin mengoperasikan benda kerja. Lalu, pada bench work atau kerja bangku. Pada gambar, harus diperhatikan para mahasiswa untuk praktek dengan posisi yang benar dan sesuai dengan tempatnya. Jadi di sini terdapat beberapa benchwork untuk digunakan oleh masing-masing mahasiswa. Karena jika saat praktek selalu berubah atau tidak konsisten posisinya, hal itu bisa mengganggu konsentrasi mahasiswa yang lain dan akan menimbulkan beberapa potensi bahaya. Contohnya, ketika sedang menggergaji, lalu terkena tangannya atau bisa dengan bagian tubuh yang lain. Berikutnya pada mesin press. Perhatikan pada gambar. Mesin press dibiarkan atau ditinggalkan oleh mahasiswa ketika mesin press tersebut masih dalam keadaan menyala. Hal ini akan bisa menyebabkan bor pada mesin press terus berputar dan bisa juga pada salah satu mahasiswa yang berdekatan dengan area mesin press tersebut terkena putaran bor dari mesin yang masih menyala tersebut sehingga akan menyebabkan tangan sobek. Benda kerja mengalami pemakanan tidak sesuai ukuran, sehingga mata bor mengalami kerusakan atau rompal. Mesin produksi. Potensi bahaya yang dapat ditimbulkan dari gambar tersebut ialah berdekatannya antara kabel dengan mesin produksi lainnya.
Di sini terlihat mesin bubut. Hal ini akan sangat membahayakan karena jika dilihat kabel-kabel tersebut sudah saling bertumpuk-tumpukan. Ini akan bisa berdampak pada kelistrikan mesin tersebut dan bisa terinjak oleh mahasiswa atau operator yang menggunakan mesin bubut tersebut. Lalu pada sumber tegangan mesin produksi. Terlihat pada gambar, sebuah sumber tegangan sangat berdekatan dengan mesin produksi lainnya. Ini akan bisa menimbulkan potensi bahaya, seperti operator atau mahasiswa tidak sengaja berdiri di area tersebut. Kondisi operator atau mahasiswa yang kurang nyaman sehingga berpengaruh pada pengerjaannya pada mesin produksi tersebut. Lalu, masih sama pada mesin produksi lainnya, jika dilihat pada gambar, di situ terlihat ada sebuah pipa yang memiliki fungsi sebagai fungsi penyaluran. Penempatan posisi pipa pada area tersebut bisa menimbulkan beberapa bahaya, seperti contoh, ketika seseorang atau mahasiswa melewati atau sedang berjalan di area tersebut, akan menyebabkan seseorang tersangkut kakinya dan terjatuh sehingga bisa menyebabkan cedera. Lalu pada bram pada mesin produksi. Jika dilihat, bram pada mesin produksi tersebut sudah banyak dan hampir penuh. Hal ini akan menimbulkan potensi bahaya berupa bram yang jatuh ke area jalan atau tertiup oleh kompresor sehingga bisa saja menempel di salah satu bagian tubuh kita atau bahkan terkena mata kita. Oleh karena itu, maka harus segera dibuang ke tempat yang sesuai dengan standar pembuangannya. Lalu ada kabel suatu mesin produksi. Terlihat pada gambar, ada tumpukan-tumpukan kabel yang keluar dari koridornya, sehingga keluar sampai area jalan untuk melaksanakan praktek. Hal ini akan menimbulkan bahaya, karena bisa saja kabel tersebut terinjak, tersangkut dengan alat lain sehingga bisa menyebabkan kelistrikan mesin tersebut terganggu. Jika kabel tersangkut oleh mahasiswa atau seseorang yang lain, maka mereka akan terjatuh dan dapat menyebabkan cedera. Tempat pembuangan bram. Terlihat pada gambar, tempat pembuangan sisa hasil produksi atau biasa dikenal dengan bram tercampur dengan barang lainnya. Hal ini akan menimbulkan potensi bahaya berupa tercemarnya tempat pembuangan tersebut, karena tidak ada pemisahan barang-barang atau sampah-sampah sehingga tidak sesuai dengan penerapan standar jenis sampahnya. Lalu, pada locker room. Jika diperhatikan pada gambar, kita bisa melihat terdapat beberapa locker room tempat penyimpanan tas dan barang-barang mahasiswa sangat terbuka dan tidak bisa terkunci. Hal ini juga merupakan termasuk ke dalam potensi-potensi bahaya, seperti tingkat keamanan untuk penyimpanan barang-barang kita menjadi rendah, rawan kehilangan, dan terjadi salah paham antara lainnya. Lalu, terdapat ada motor listrik. Jika dilihat pada gambar, ada satu motor listrik yang permukaan bagian bawahnya tidak rata, sehingga hal itu bisa menyebabkan bahaya, karena permukaan yang tidak rata pada motor, jika ditaruh di suatu penumpang, maka akan menyebabkan motor itu menjadi jatuh atau tidak seimbang dari suatu penumpangnya. Kita lihat di sini bagian bawah permukaannya tidak rata. Lalu, selanjutnya, evaluasi. Apa sih itu evaluasi? Evaluasi adalah membandingkan tingkat risiko yang ada dengan kriteria standar. Hal ini memungkinkan untuk melakukan prioritas dalam pengambilan keputusan pengendalian. Dalam mengevaluasi besaran potensi bahaya dalam suatu lingkungan kerja, maka harus berfokus pada K3 dan ketenagakerjaan. Kesehatan, keselamatan kerja berfungsi untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan sebagainya dalam lingkungan kerja dan berbagai pekerjaannya. Dalam hal ini, semua instansi harus merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan penerapannya itu ialah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, dan mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan serikat pekerja. Ya, sepertinya saya sudah sampai slide terakhir presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.